Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar semuanya malam hari ini? Saya harap dalam keadaan dan sehat dan bersemangat ya semuanya. Sebelum kita mulai, sekali lagi saya ingatkan bagi peserta yang belum beri nama, silahkan untuk diubah terlebih dahulu dengan format nama panggilan dan asal daerah, dan begitu kita bisa saling mengenal satu sama lain. Sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung, kita sembari mulai ya acaranya karena waktu sudah menunjukkan pukul 19.16. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada kelas sukses hadapi TBS LPDP SGC tahap 2 tahun 2024. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nabila Zanubar Rahman dan saya merupakan tim Academic Center. Malam hari ini saya berkesempatan untuk menemani teman-teman semua pada kelas kuantitatif hari ini. Untuk menjaga kondusivitas dan memperlancar acara pada malam hari ini, ada beberapa tata tertib yang akan saya bacakan. Yang pertama, peserta wajib menampilkan nama sesuai dengan format nama panggilan, underscore asal daerah. Yang kedua, acara akan dimulai pada pukul 19.15. Yang ketiga, selama acara berlangsung, peserta diharapkan mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang telah disiapkan. Yang keempat, peserta wajib menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung. Lalu yang terakhir, peserta wajib mengikuti acara sampai selesai dengan tertib dan sopan, baik langsung dengan baik. Langsung saja kita sapa pemateri hebat kita hari ini, Fitriana Hasnani SSI MSc. Kepada Kak Fitri. Halo Kak Fitri. Halo, Kak Nabila. Gimana kabarnya Kak Fitri? Nah, Alhamdulillah baik. Suara saya jelas, Kak? Terdengar? Iya, jelas. Oh, ya. Kak Nabila bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Kak Fitri kesibukannya sekarang ngapain aja? Saya kesibukannya memang tutor, ya. Jadi tutor di salah satu lembaga. Ya, biasanya tutornya untuk persiapan TPA. Ya, TPA-nya karena memang dari pendaftaran pasca sarjana, ya salah satu syarat untuk pendaftar pasca sarjana itu salah satunya syaratnya TPA ya, bisa TPA Bapenas atau TPA Universitas. Nah, saya salah satu tutor di suatu lembaga. Nah, kebetulan memang mirip-mirip sama TBS LPDP, ya mirip-mirip secara materi gitu ya. Secara mungkin ada beberapa yang berbeda ya, nanti ada sedikit perbedaan kalau di TBS nanti ada konten yang berbeda yang diujikan dari yang TPA pada umum. Mungkin seperti itu kesibukannya. Nah, Kak Fitri mungkin untuk mempersingkat waktu bisa langsung saja dimulai pemaparan materinya. Mungkin peserta juga sudah mulai tidak sabar ya untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Kak Fitri. Ya, baik. Terima kasih waktunya, Naka Nabila. Ya, saya Fitriana, ya bisa panggil Kak Fitri atau Fitriana. Ya, ini saya share screen ya. Ya, share screen. Sepertinya, ya, sepertinya sudah bisa. Ya, untuk PDF-nya, apakah terlihat? Terlihat Kak. Oh, ya. Ya, mungkin tadi sudah disinggung sedikit ya, sudah dikenalkan kalau memang untuk tes TPA pada umumnya ini materi yang diujikan biasanya berkaitan tentang verbal maupun kuantitatif. Nah, mungkin ada sedikit perbedaan keistimewaan di TBS LPDP ya, tes bakat skolastik LPDP ini ada bentuk soal yang bentuk soalnya ya disebut sebagai bentuk soal kecakupan data. Nah, ini sedikit perbedaannya. Tapi memang materi yang diujikan ya memang berkaitan tentang matematika.
Seperti itu. Ya, ini kita hari ini ya akan coba belajar ya tentang materi kecakupan data. Hmm, ya mungkin sekilas untuk konten materinya, untuk isinya memang masih berkaitan tentang matematika seperti itu. Nah, di sini, di sini mungkin sekilas mungkin ada yang belum pernah tes LPDP ataupun sudah pernah, ya mungkin salah satunya bisa kita lihat untuk jenis dan soal kecakupan data ini. Jenis soalnya itu akan memberikan sebuah pertanyaan dan dua informasi. Jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut diberikan dua informasi, ya kita sebut misal informasi satu dan informasi dua. Kemudian kita analisa dari informasi yang diberikan pada bagian informasi mana saja yang dapat kita gunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya, jadi dari informasi yang diberikan, antara informasi satu dan dua, informasi mana yang bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaannya. Nah, nanti bentuk opsi jawabannya, opsi pilihan jawaban A, B, C, D, E-nya. Nah, di mana di sini opsi A, di mana pernyataan satu ini cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pertanyaan dua saja tidak cukup. Nah, jadi kondisinya informasi satu ini bisa menjawab pertanyaan, tetapi untuk informasi dua nanti tidak bisa menjawab pertanyaan. Sedangkan untuk opsi B, di mana di sini pernyataan dua cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan satu tidak cukup. Ya, jadi ketika kita cek dari informasi satu dan dua, nah informasi satu ini tidak cukup atau tidak bisa kita menjawab pertanyaan dari informasi satu. Tetapi ketika pernyataan dua kita cek, ternyata pernyataan dua cukup untuk menjawab, maka kita pilih opsi B. Kemudian untuk opsi C, ya tadi dari dua informasi tadi, kita bisa menjawab ketika bersama-sama. Jadi dua pernyataannya kita gunakan secara bersama-sama untuk menjawab pertanyaan. Nah, tetapi ketika salah satu saja ini tidak cukup. Ya, jadi memang dua pernyataannya harus digunakan bersama-sama baru bisa menjawab pertanyaan. Sedangkan opsi D, nah di sini pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan dua saja cukup. Ya, jadi dari masing-masing pernyataan, dari informasi, kita gunakan informasi satu, hanya informasi satu saja bisa menjawab. Kemudian kita cek lagi untuk informasi kedua. Nah, informasi kedua saja juga bisa menjawab. Maka kita nanti pilih opsi D. Dan untuk opsi E yang terakhir, di sini pernyataan satu dan pernyataan dua ini tidak bisa untuk menjawab pertanyaan. Jadi nanti runtunan mengeceknya, ya menganalisanya ini nanti ya mungkin gambarannya nanti kita cek dulu. Ya, jadi kita cek dulu dari informasi satu kita cek, kemudian baru informasi dua kita cek. Nah, nanti misal informasi satu apakah cukup atau tidak, dan informasi dua apakah cukup atau tidak. Nah, nanti kita dari masing-masing mengecek ini, ketika kita dapat informasi satu bisa, nah informasi dua tidak bisa, maka ini informasi satu saja yang menjawab pertanyaan. Begitupun nanti ketika informasi satu tidak bisa menjawab, informasi dua bisa menjawab, maka ini jawabannya opsi B, yaitu informasi dua bisa menjawab. Nah, hati-hati ketika dua-duanya tidak bisa menjawab. Ketika kita cek informasi satu tidak bisa menjawab, informasi dua tidak bisa menjawab. Nah, langkah selanjutnya kita gabung dulu. Ya, kita gabung dulu. Dua-duanya kita cek bersamaan. Nah, apabila bersamaan cukup menjawab, maka opsi C yang kita pilih. Nah, baru ketika dua-duanya bersama tidak bisa menjawab, baru nanti opsi E. Ya, itu. Nah, kadang eh, apa ya terlewat ketika dua-dua dua informasi kita cek informasi satu tidak cukup, informasi dua tidak cukup. Nah, kita langsung ngambil kesimpulan informasi satu dan dua tidak cukup.
Padahal langkah selanjutnya harus kita cek dulu bersamaan. Baru setelah bersamaan kita cek, kalau bersamaan bisa menjawab, maka opsinya C. Sedangkan kalau sendiri-sendiri nanti opsinya E. Kalau tidak bisa, maka opsinya. Nah, mungkin itu gambaran bentuk soalnya. Nah, kita coba lihat contoh-contoh soalnya. Nah, di sini bentuk soalnya, ya, di sini ada sebuah taman bunga berbentuk persegi panjang. Akan ditanami pohon palem di sekeliling taman dengan jarak antar pohon 5 meter. Berapakah jumlah pohon palem yang dibutuhkan? Nah, ini kalau kita lihat berarti kita butuh kelilingnya ya, kelilingnya. Jadi kita ditanyakan berapakah jumlah pohon palem yang dibutuhkan. Nah, kita punya informasi satu, luas taman adalah 3.500 meter persegi. Nah, dari informasi ini, ya ini informasi satu dan informasi dua, keliling taman 200 meter. Ya, kalau kita lihat ini informasi satu, kita punya luas. Maka luas ini berbentuk persegi panjang, berarti panjang kali lebar. Nah, di sini kita punya 3.500 sama dengan panjang kali lebar. Nah, untuk menanam pohon palem, ya ini cluenya di sekeliling. Nah, berarti kita butuh keliling dari taman tersebut ya, atau keliling persegi panjangnya. Nah, sampai sini, ketika kita punya luas panjang kali lebar, nah kita belum bisa dapat panjangnya belum tahu berapa, lebarnya belum tahu berapa. Nah, ini mandek ya, jadi tidak tidak bisa kita lanjutkan untuk menjawab berapakah jumlah pohon palem yang dibutuhkan. Maka informasi satu dari informasi satu ini tidak cukup. Kemudian untuk informasi dua kita cek keliling taman 200 meter. Nah, maka ini kita punya, kalau keliling berarti dua kali panjang tambah lebar ya. Tapi sebenarnya ya kita tidak butuh rumus ini karena kita tahu kelilingnya 200 meter. Nah, tadi cluenya pohon palemnya ditanamnya di sekeliling taman dengan jarak antar pohon 5 meter. Ya, berarti langsung kita bisa tahu banyak pohon. Ya, banyak pohon berarti keliling dibagi 5 meter ya, jarak antar tamannya. Maka 200 dibagi 5. Ya, dapat 40 buah atau 40 pohon gitu ya. Nah, ini. Nah, mungkin kalau ilustrasi, kalau kita ilustrasikan, di sini ada pohon palem. Ya, cluenya tadi kata-kata di sekeliling taman. Berarti pohonnya hanya ya keliling ini saja ya. Ya, jadi di pinggir-pinggir eh, tamannya. Nah, maka ketika di sekeliling artinya ini kita butuh keliling dari tamannya. Ya, maka dari yang informasi satu tadi tidak cukup, sedangkan informasi dua tadi ya cukup atau bisa menjawab pertanyaan. Nah, maka jawabannya ya kita punya opsi B ya. Pernyataan dua saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan satu saja tidak cukup. Ya, ya ini contoh pertama ya. Semoga bisa dipahami ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh via chat atau nanti di akhir kelas ya kita bahas. Nah, ini contohnya. Ya, ini saya cantumkan solusinya. Ya, ini nanti bisa sambil dibaca-baca. Ya, jadi opsi yang kita pilih yaitu opsi B. Nah, contoh lain, soal lain. Nah, di sini jika P dan Q adalah dua bilangan bulat. Pertanyaannya, berapakah P minus Q? Nah, informasi satu, kita punya PQ sama dengan 8Q. Kemudian informasi dua, kita punya P tambah Q sama dengan 10. Ya, mungkin kita cek dari informasi satu. Nah, kita punya PQ sama dengan 8Q.
Nah, berarti ini Q-nya bisa saling membagi ya. Kita coret, berarti P-nya 8. Nah, untuk menjawab P kurang Q, di sini kita sudah punya P-nya 8. Nah, tapi dari informasi satu yang diberikan ini, ya kita tidak bisa mengubah lagi ya menjadi suatu persamaan sehingga dapat Q-nya. Ya, misal kita ubah lagi PQ sama dengan 8Q, P-nya tadi 8, 8Q sama dengan 8Q. Nah, ini kita tidak bisa dapat nilai Q-nya ya. Q-nya kita tidak tahu berapa. Maka ini tidak bisa menjawab P minus Q-nya. Nah, maka dari pernyataan satu ini tidak cukup. Dan kita pernyataan dua. Nah, di sini pernyataan dua P tambah Q 10. Ya, ini juga malah tidak macet ya, malah tidak bisa dapat P sama Q ya. Kalau kita ubah di sini P sama dengan 10 min Q. Ya, ini tidak bisa kita ubah ya, maka ini juga tidak cukup. Nah, dari masing-masing sendiri-sendiri ini tidak cukup. Nah, ya sudah ada yang mencoba ya. Nah, di sini masing-masing tidak cukup, kita cek bersama-sama ya. Bersama-sama kita cek. Nah, kita cek bersama-sama, maka tadi dari informasi satu kita punya P-nya 8. Nah, sekarang kita gunakan di persamaan kedua. P tambah Q sama dengan 10. Ya, P-nya 8 tambah Q sama dengan 10. Maka kita punya Q-nya sama dengan 2. Nah, baru di sini informasinya sudah ada P8 Q2, maka P minus Q-nya 8 kurang 2. Ya, jadi 6. Nah, di sini berarti bisa menjawab pertanyaan ketika bersama-sama. Ya, betul. Jadi opsinya C, dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi salah satu saja ini tidak cukup. Ya, sip. Nah, ini boleh nanti, misalnya saya lagi jelaskan, dicoba ya, di sambil diskusi via chat, misalnya dapat jawabannya, ya silakan. Ya, ini sudah betul. Nah, ini ada penjelasannya. Nah, maka kita butuhkan dua pernyataan bersama-sama tadi, baru bisa menjawab pertanyaan. Ya, jadi opsinya C. Nah, sekarang contoh lain. Di sini, misalkan, misalkan ABC merupakan segitiga siku-siku di B dengan panjang AB-nya 9 cm. Ya, pertanyaannya berapakah panjang AC? Nah, di sini informasi satu, pernyataan satu, luas dari segitiganya 54 cm persegi. Kemudian informasi kedua, panjang BC sama dengan 12 cm. Nah, berarti mungkin lebih mudah kita ilustrasikan dulu ya. Kita ilustrasikan dulu. Di sini kita punya segitiga siku-siku. Di segitiga siku-siku. Nah, ini siku-sikunya di B. Ya, jadi kita ikuti informasinya yaitu siku-siku di B. Nah, ini siku-siku di B. Ya, kita namakan ini A, B, C. Ini A, B, C dengan panjang AB 9. Jadi ini ada panjangnya 9 cm. Nah, yang ditanya nanti berapa AC ini ya yang kita tanya, yang kita cari. Kita cek pernyataan satu, luas sama dengan 54. Nah, luas segitiga, nah mungkin sambil mengingat-ingat lagi beberapa rumus dasar ya tentang bangun datar. Nah, ini luas segitiga, maka kita punya alas kali tinggi per 2 sama dengan 54. Sip, sudah ada yang menjawab. Kita coba buktikan ya. Sekarang luasnya tadi 54, berarti alas kali tinggi per 2 sama dengan 54. Nah, tingginya kita sudah punya 9, maka alas kali tinggi 9 per 2. Atau ini pindah ya.
Pindah berarti sama dengan 54 kali 2. Berarti 9A, 9 kali alas, ini 108. Maka alas sama dengan 108 dibagi 9. Berarti ini 12 ya, 12. Nah, kita punya ini BC ya sebagai alas, yaitu BC 12. Nah, kita cek selanjutnya yang ditanya AC. Nah, di sini maka berkaitan segitiga siku-siku, kita punya hukum Pitagoras ya. Ya, hukum Pitagoras ini syaratnya segitiganya berbentuk siku-siku. Ya, di sini sudah sesuai. Di sini informasi dari segitiga ABC ini merupakan segitiga siku-siku. Maka kita bisa gunakan hukum Pitagoras, ya, di mana bunyinya ya, sisi tegak kuadrat ditambah sisi alas kuadrat adalah sisi miring ya. Maka kita sesuaikan di sini yang sebagai sisi tegak AB kuadrat ditambah alasnya BC kuadrat. Nah, ini sama dengan sebagai penjumlahan sisi miring kuadrat AC kuadrat. Nah, kita substitusi AB-nya 9 kuadrat tambah BC-nya tadi 12 kuadrat sama dengan AC kuadrat. 9 kuadrat 81 tambah 12 kuadrat 144 sama dengan AC kuadrat. Ya, kita jumlahkan di sini 225 sama dengan AC kuadrat. Nah, berarti cari AC-nya berarti AC sama dengan akar dari 225. Nah, jadi hasilnya 15. Nah, dari informasi satu ya ini cukup ya. Ini bisa menjawab pertanyaan. Nah, ini cukup. Maka kita cek juga untuk informasi dua, kita lanjutkan. Ya, mungkin di sini ya, informasi dua. Kita punya BC sama dengan 12. Ya, ini sama ya. BC 12 ya sudah pakai hukum Pitagoras lagi. AB kuadrat atau AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Ya, sama ya. Ini maka bisa juga sejalan. Kita dapat nanti AC-nya 15. Maka ini juga cukup. Ya. Dari dua informasi ini, ya ini masing-masing bisa menjawab pertanyaan. Nah, maka masing-masing ya pernyataan satu ini cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan dua saja cukup. Ya, jadi opsinya D. Sip. Nah, ini dia yang menjawab ya. Ya, sip, betul. Jawabannya D. Ya, ini ada pembahasannya sebenarnya. Ya, tadi hukum Pitagoras ya. Nah, ini hati-hati sebagai pengingat untuk hukum Pitagoras ini hanya berlaku di segitiga siku-siku. Ya, jadi memang syaratnya harus berbentuk segitiganya berbentuk siku-siku. Ya, sip. Opsinya D. Nah, soal lain. Nah, kita coba ya. Nah, ini sama segitiga juga. Ya, ini kalau kita lihat ini segitiga juga siku-siku 90 derajat. Nah, sudut yang lain kita belum tahu ya. Ini alfa, alfa ya. Nah, di sini informasinya, pernyataannya di sini ABC adalah segitiga siku-siku dan terdapat tiga sudut yang sama besar, seperti pada gambar. Ya, jadi memang ini sudut alfa, alfa, alfa ya, ini sama besar ya. Kemudian pertanyaannya, berapakah panjang AD? Ya, AD itu ya ini ya yang di bawah ini ya. Alas ini yang ditanyakan. Nah, dari informasi satu, kita lihat BC sama dengan 2 cm. Maka yang ini ya, BC ini 2 cm. Nanti kita cek. Kemudian, informasi 2, sudut ADC.
adalah 120 derajat. Nah, untuk sudut, ya ini mungkin sambil mengingat-ingat materi SMP ya, penamaan sudut ADC, berarti letak sudutnya di D ya, sudut ADC, maka ADC. Maka sudut ini ya, nanti sudut ini besarnya 120 derajat. Ya, ini sekilas ya. Ya, kita harus bersihkan dulu, kita cek masing-masing. Ya, sekarang kita cek masing-masing pernyataan dulu. Kita cek pernyataan pertama. Ya, hati-hati ketika mengoret-ngoret, ya, ketika menjawab pertanyaan, terkadang kita sudah oret-oret di kertas. Nah, hati-hati karena bentuk soal kecakupan data ini cara menjawabnya dengan menganalisa dari masing-masing pernyataan, maka sebisa mungkin awal apa ya, awal menghitung, awal mencoret-coret ini harus bersih ya. Nah, kita misal pertama fokus dulu di pernyataan satu. Nah, kita mau hitung panjang AD, ya tadi ini yang ditanya, dengan informasi BC-nya sama dengan 2. Ya, jadi informasinya hanya seperti ini, 2 cm. Nah, sekarang kita hitung ya. Mungkin kita awali besar sudut dulu ya. Total sudut segitiga, ya total sudut segitiga, atau besar sudut segitiga ya. Ya, sudut ya segitiga seperti ini, yaitu 180 derajat. Nah, maka ini kita lihat, ya kita pandang pertama segitiga ABC dulu ya. ABC. Maka kita punya sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C, ini hasilnya 180 derajat. Tadi sudut A-nya alfa, ditambah sudut B-nya 90, ditambah 90 derajat. Nah, sudut C-nya maka ini alfa tambah alfa, 2 alfa sama dengan 180 derajat. Berarti ini 3 alfa tambah 90 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, ini pindah ruas, ini ditambah, maka ini dikurang 3 alfa sama dengan 180 kurang 90 derajat. Maka alfanya, nah ini pindah ruas. Ya, jadi untuk mencari variabel seperti ini, jadi ketika persamaan ini sebenarnya pindah ruas. Tadi ditambah, pindah ruas jadi dikurang. Begitupun ini 3 alfa artinya 3 kali alfa. Maka ketika pindah, ini perkalian berarti jadi dibagi. Jadi 90 derajat dibagi 3. Nah, 90 derajat bagi 3 yaitu 30 derajat. Nah, maka besar alfa, sudut alfa yaitu 30 derajat, 30 derajat, 30 derajat. Ya, ya sampai sini kita sudah punya sudut semua. Nah, mungkin materi tentang segitiga, ya sepertinya jenjang SMP, SMA sepertinya SMA awal. Nah, ini tentang persamaan segitiga ya, kesamaan segitiga. Jadi kita pandang kesamaan segitiga, kita punya, nah, tadi kita pandang sama ya, kita pandang segitiga ABC. Jadi kita pandang segitiga ABC. Nah, mungkin diilustrasikan. Ini 30, ini 60, ini 90. Nah, ini kita punya AB, kemudian ini C. Nah, ini 2 cm ya. Nah, kita bisa cari AB dulu. Ini ya, kita mau nyari AB dulu, misalkan ini X gitu ya. Nah, rumusnya itu tentang ya, aturan sinus ya. Jadi kita punya aturan sinus. Ya, ini mungkin memang sambil mengingat-ingat materi SMA, aturan sinus yaitu sisi di depan. Nah, ini nanti per ya tentang keterkaitannya sisi di depan jadi AB per sudut di depan sisinya. Jadi AB per sin C. Seperti ini. Sama dengan, nah ini sisi di depannya BC per sin A ya. Seperti ini. Ya, kalau dilanjutkan sama dengan
sisi yang ini AC per ya, sin B ya. Seperti ini. Jadi aturan sinus sisi ini sisi AB per sudut per sin dari sudut di depannya. Jadi AB per sin C, kemudian ini BC per sudut di depannya sin A sama dengan AC per sin sudut di depan AC yaitu sudut B. Nah, kita hanya butuh memakai yang ini ya, AB per sin C sama dengan BC per sin A. Karena tujuan kita mencari AD. AD di sisi yang AB ya. Maka kita punya AB per sin C, sin 60, sin 60 derajat sama dengan BC. BC-nya besarnya 2 per sin 30. Ya, mungkin ini hafalan juga ya. Besar-besar sinus, ya, trigonometri. Nah, mungkin kita sambil ingat-ingat lagi, kita punya sudut istimewa, kita punya nanti sinus, kosinus, dan tangen. Ya, sudut istimewanya 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ya, sebenarnya sudut sinus ini dimulai dari 0. Jadi sin 0, 0. Nah, setelahnya sinus 30 ini setengah. Kemudian selanjutnya adalah setengah akar 2. Kemudian setengah akar 3. Dan yang terakhir 1. Ya, ini mungkin sambil dihafal, ya apa sambil diingat-ingat lagi sebenarnya cukup mudah untuk menghafalnya. Sedangkan cos ini dibalik. Jadi cos 0 ini adalah 1. Kemudian cos 30-nya setengah akar 3. Cos 45-nya setengah akar 2. Kemudian cos 60-nya setengah. Dan cos 90-nya 0. Nah, dan untuk tan, sin dibagi cos. Jadi untuk tan tinggal dibagi saja. 0 dibagi 1, 0. Setengah dibagi setengah akar 3, berarti sepertiga akar 3. Kemudian setengah dibagi setengah 1. Kemudian setengah akar 3 dibagi setengah akar 3 hasilnya. Dan 1 dibagi 0 ini tidak terdefinisi ya. Ini tidak terdefinisi. Biasanya simbolnya rahingga ya, infinitif. Nah, kita punya tadi, maka kita punya AB per sin 60. Ini ya, setengah akar 3 sama dengan 2 per sin 30 setengah. Nah, seperti ini. Maka ini kali silang saja, berarti AB sama dengan 2 per setengah dikali, nah, karena ini per kan, per ini dibagi, pindah ruasnya jadi dikali setengah akar 3. Nah, ini setengahnya bisa kita bagi ya, bilang. Jadi AB ini 2 akar 3. Nah, AB kita punya, berarti AB semua ini 2 akar 3 dari sini sampai sini ya. Yaitu 2 akar 3. Ya, sampai sini. Maka kita butuh BD ya, agar bisa cari AD. Berarti kita sekarang mandangnya, nah kita pandangnya sekarang sudut, pandangnya segitiganya, pandang segitiga DBC. Ya. Kita ilustrasikan, mungkin kita gambar dulu. DBC, DB-nya kita cari, ya misal Z gitu ya. BC-nya tadi 2, kemudian nah sudut DBC berarti C-nya ini ya, hanya 30, kemudian ini 90. Nah, sejalan seperti tadi. Nah, tapi ini sudut D yang ini belum kita hitung, belum kita punya. Berarti kita cari dulu. Tadi total sudut segitiga adalah 180, berarti sudut D ini 180 dikurang dari 90 dikurang 30 ya. Berarti sudut D-nya 180 kurang 90, 90, 90 kurang 30, 60. Nah, jadi sudut D-nya ini 60 derajat. Sama dengan aturan sinus kita punya berarti
DB per sin C sama dengan BC per sin D ya. Seperti ini. DB-nya kita cari yaitu Z gitu ya. Per sin C, sin 30 sama dengan BC-nya 2 per sin D, sin 60. Ya, Z per sin 30 setengah sama dengan C-nya eh, BC-nya 2 ya, ini 2 typo. Nah, ini 2 per sin 60 setengah akar 3. Nah, ini setengahnya pindah ke sini berarti Z sama dengan 2 per setengah akar 3 kali setengah. Berarti hasilnya 2 per akar 3. Nah, ini bentuk akar tidak boleh menjadi penyebut. Berarti kita kalikan sekawannya, yaitu kali akar 3 per akar 3. Nah, berarti ini 2 akar 3 per 3 ya. Nah, jadi ini BC, DB-nya 2 per 3 akar 3. Mungkin konsepnya ya nanti sambil diulang-ulang ya di luar kelas menghitungnya, tapi pahami konsepnya yaitu menggunakan aturan sinus. Ya, jadi DB per sin C sama dengan BC per sin D. Nah, hasilnya 2 per 3 akar 3. Nah, kita bisa ya nanti AD kita hitung yaitu AB dikurang DB sama dengan 2 akar 3 kurang 2 per 3 akar 3. Nah, ini nanti hasilnya suatu bilangan ya. Mungkin agar menghemat waktu ya ini nanti suatu bilangan ya. Tapi kita yakin kalau AD ini bisa dicari sehingga kita dapat suatu nilai panjang AD-nya ya berapa. Maka dari pernyataan satu ini cukup ya bisa menjawab pertanyaan. Nah, maka ini cukup ya bisa menjawab pertanyaan. Nah, nanti kalau ada yang ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan ya. Semoga bisa dipahami. Nah, sekarang kita cek pernyataan keduanya. Ya, mungkin ini saya hapus ya. Pernyataan keduanya ya agar bersih lagi. Kita cek pernyataan kedua yang dicari yaitu AD. Nah, kita cek pernyataan kedua informasinya sudut ADC adalah 120. ADC 120. Nah, ini ya 120 derajat. Nah, seperti ini. Nah, kita tujuannya mencari AD. Nah, informasinya dari sini juga sudutnya tadi ini kita hitung 30 ya. 30, 30, 30. Nah, tapi ketika kita menggunakan cara tertentu, salah satunya cara aturan sinus tadi. Nah, aturan sinus ini kita butuh informasi sudut dan sisi ya. Kalau kita punya sudut ini 120, tapi sisinya yang lain tidak ada informasi ya. Kita tidak tahu informasi sisi BC. Kita nggak tahu informasi sisi DB. Nah, ada yang ditanya kita tidak tahu. Ataupun sisi AC yang ini. Tidak ada informasi salah satu dari sisi segitiga yang diberikan. Nah, maka ini pernyataan dua ya mentok ya. Kita tidak bisa bergerak lagi, tidak bisa mencari AD. Maka ini tidak cukup. Ya, semoga tergambar ya. Ada cara cepatnya nggak? Tidak ada sih. Ini seperti pemahaman konsep menghitung ininya besar sudut dan panjangnya. Tidak ada cara cepatnya. Tidak ada cara cepat. Cara cepatnya aturan sinus tadi. Aturan sinus itu sudah cara cepat untuk mencari salah satu sisi dari sudut dan sisi yang diketahui. Ya, ini sebenarnya seperti pemahaman konsep untuk bentuk soal seperti ini. Ya, ini maka informasi kedua ini tidak cukup.
maka kita hanya bisa menjawab dari informasi pertama. Ya, jadi jawabannya A. Ya, memang agak panjang ya. Ini memang pas saya kerjakan, pas saya telaah, memang ini seperti memahami konsep dari perhitungan dari sisi dan sudut yang diberikan. Nah, ini penjelasannya. Cari alfanya terlebih dahulu. Ya, tadi aturan sinus ini yang bisa kita gunakan. Maka kita punya AB ini 2 akar 3. Kemudian ya, cari DB-nya. Ya, DB-nya ini 2 per 3 akar 3. Ya, hati-hati. Ini bentuk pecahan penyebut. Ya, ini atas kan pembilang, bawah penyebut. Penyebut ini tidak boleh akar. Maka kita samakan. Ya, di sini maka kita kalikan sekawan berarti 2 akar 3, 2 per akar 3 kali akar 3 per akar 3. Jadi 2 per 3 akar 3. Nah, maka ini AD, AB kita punya, DB kita punya, ya kita hitung AD-nya yaitu 4 per 3 akar 3. Nah, jadi pernyataan satu ini cukup. Nah, pernyataan kedua tadi kita punya alfa tadi 30 dan sudut ADC 120 ya, tapi tidak ada salah satu ukuran sisi dari segitiganya. Ya, tidak ada satupun, maka ya kita tidak bisa mencari sisi AD ya. Ya, maka pernyataan dua saja tidak cukup. Maka opsinya yaitu A. Ya. Sebenarnya kalau saya lihat untuk soal-soal TPA ya, secara umum ini memang materi-materi jenjang sekolah yang diujikan. Ya, tapi mungkin sudah lama tidak mengulang-ulang lagi. Nah, nanti sambil dilihat-lihat lagi untuk materi-materi dari matematika dari SMP SMA ya. Ya, itu sebenarnya yang diujikan materi yang sudah pernah dipelajari. Nah, ini contoh ini jawabannya A. Nah, kita lihat contoh lain. Nah, di sini 4 buah data memiliki jangkauan 10. Apakah jumlah bilangan terbesar dan terkecilnya adalah 18? Nah, kita punya informasi satu nilai terkecil 4, informasi dua, nilai terbesar 15. Nah, ini materi SMA juga ya tentang statistika. Nah, kita punya ini 4 buah data. Misalkan datanya A, B, C, D. Nah, jangkauan, berarti jangkauan itu nilai terbesar, N max dikurangi N minimum, sama dengan 10. Maka yang kita misalkan tadi 4 buah data A, B, C, D, ya ini nilai maksimumnya, ini sudah terurut ya, nilai maksimumnya yaitu D, dikurangi nilai minimumnya A, sama dengan 10. Nah, ini permisalan yang kita punya. Pertanyaannya, apakah jumlah bilangan terbesar dan terkecil adalah 18? Berarti pertanyaannya bilangan terbesar D ditambah bilangan terkecil A, apakah hasilnya 18? Nah, ini pertanyaannya. Kita cek dari informasi satu, nilai terkecil 4. Nah, ini kita punya 4, maka A-nya 4. Berarti kita punya data 4, B, C, D. Seperti ini ya. Nah, tadi jangkauan itu D dikurang A sama dengan 10. Nah, mungkin ganti. Nah, nah, kita punya ini, berarti dari informasi ini kita punya D min A sama dengan 10. Berarti D min 4 sama dengan 10. Berarti D-nya 10 tambah 4, 14. Nah, maka ya kita bisa hitung ya. D tambah A, ya ini D tambah A 14 tambah 4 sama dengan 18. Nah, berarti ini terjawab ya. Ya, ini berarti benar ya sama dengan 18. Artinya berarti cukup ya menjawab ya atau bisa menjawab ya.
cukup menjawab. Ini informasi pertama. Sekarang kita cek informasi kedua. Nah, ini nilai terbesar 15. Berarti informasinya ini kita punya A, B, C 15. Nah, dari ini kita punya tadi ya D min A sama dengan 10. Berarti D-nya 15 min A sama dengan 10. Berarti A-nya sama dengan 5 ya. Ini pindah 10 ke sini, A-nya tukar ke sini. Jadi 15 kurang 10, A-nya 5. Nah, di sini kita hitung D tambah A sama dengan D-nya 15 tambah A-nya 5. Jadi 20. Nah, hati-hati. Di sini pertanyaannya apakah? Jadi kalau apakah bisa benar, bisa salah. Jadi apakah jumlah bilangan terbesar dan terkecilnya 18? Nah, tadi ternyata jumlah D ditambah A sama dengan 20. Nah, ini berarti salah. Tidak sama dengan 18. Tapi jawaban salah ini juga bisa menjawab ya. Kalau pertanyaan apakah ini kan berarti jawabannya ya benar atau tidak gitu ya. Tidak artinya salah gitu ya. Misal, eh, apakah kamu pergi ke Jakarta? Nah, kalau apakah kamu pergi ke Jakarta kan berarti ya, saya pergi ke Jakarta. Atau jawabannya juga tidak, saya tidak pergi ke Jakarta. Nah, jadi pertanyaan apakah walaupun hasil jumlahnya ini bukan 18 tapi ternyata ini menjawab karena pertanyaannya apakah. Jadi apakah jumlah D tambah A ini 18? Ya, di sini ternyata D tambah A ini hasilnya 20. Berarti bukan 18. Nah, ini tetap menjawab ya. Jadi ini juga cukup menjawab. Ya, maka ini pernyataan satu bisa menjawab pertanyaan, pernyataan dua juga bisa menjawab pertanyaan. Maka ini masing-masing menjawab, yaitu D. Ya, jadi variasi soal yang lain untuk kecakupan data ini kalimat tanyanya. Ya, tadi kan sebelum-sebelumnya kalimat tanyanya berapa atau tentang nilai X. Nah, kalau seperti itu kan berarti nilai yang kita mau dapat. Nah, bisa variasi yang lain, modifikasinya pertanyaannya apakah? Kak, kalau pertanyaan soalnya di jumlah bilangan terbesar dan terkecilnya sama dengan 18, berarti jawabannya A ya. Nah, pertanyaannya kan apakah? Nah, ini memang pertanyaan apakah jumlah bilangan terbesar dan terkecilnya 18. Pertanyaannya apakah? Berarti kalau apakah jawabannya iya atau tidak. Nah, ternyata, nah ya atau tidak. Nah, ternyata dari pernyataan satu tadi, ya, ya ternyata jumlah D tambah A sama dengan 18. Berarti bisa menjawab pertanyaan. Dan pernyataan dua juga di sini D tambah A hasilnya 20. Berarti hasilnya 20 ini apakah jumlah bilangan terbesar dan terkecilnya 18? Berarti bukan. Artinya bisa menjawab pertanyaan ya. Nah, ini bentuk pertanyaannya. Jadi bentuk pertanyaannya apakah? Nah, apakah itu nanti ada dua opsi dari info yang kita cek, jawabannya bisa ya benar, ya benar, atau jawaban yang lainnya tidak. Ya, artinya salah atau bukan gitu ya. Nah, walaupun pernyataan satu ini jawabannya benar, berarti betul ya. Apakah hasil penjumlahan terbesar dan terkecil? Ya, betul. Nah, itu kan bisa menjawab pertanyaan ya. Ya, betul, seperti itu. Ketika kita cek opsi 2, nah ternyata D ditambah A hasilnya 20.
pertanyaannya kan apakah jumlah terbesar dan terkecilnya 18? Tidak, bukan. Ya, tidak atau bukan. Bukan karena hasilnya 20. Nah, pertanyaannya terjawab kan? Apakah? Jadi apakah hasilnya 18? Tidak, hasilnya 20. Nah, jadi walaupun ini salah, tapi ini juga menjawab pertanyaan. Jadi yang satu bisa menjawab sendiri, yang dua juga bisa menjawab sendiri. Maka opsinya adalah D. Nah, semoga terpaham ya. Iya, betul. Kalau bentuk soalnya pertanyaannya apakah, jadi dari kalimat pertanyaannya ini apakah? Nah, kalau apakah itu jawabannya boleh bisa sesuai benar, bisa juga salah atau tidak sama ya, tidak sesuai. Ya, jadi kalimat pertanyaannya juga dipahami karena ya ini modifikasinya bentuk pertanyaannya apakah. Ya, karena memang biasanya pertanyaannya bentuknya berapa gitu ya. Berapa nilai X atau berapa hasil jumlah terbesar dan terkecil. Nah, kalau berapa kan harus suatu bilangan yang kita peroleh. Tapi variasi soal untuk nomor ini pertanyaannya apa? Iya, sip. Ya, jadi yang penting kita bisa dapat pernyataan satu ini kita bisa dapat jawaban, bisa benar atau bisa salah, dan pernyataan dua juga bisa dapat jawaban benar atau salah. Ya, pokoknya bisa menjawab saja, bisa menjawab bisa benar atau bisa salah. Nah, kemudian jawabannya bukan C, bukan. Ini masing-masing bisa menjawab ya. Kalau masing-masing bisa menjawab, tadi pernyataan satu bisa menjawab, pernyataan dua bisa menjawab, maka opsi jawabannya yaitu D. Ya, kalau kalau C itu harus bareng-bareng. Kalau C harus bersama. Nah, ini ya, kalau C dua pernyataannya bersama-sama. Tapi untuk contoh ini, soal ini, nah, pernyataan satu sendiri bisa, pernyataan dua sendiri bisa. Maka opsinya adalah D. Ya, semoga bisa menjawab ya. Nah, ini modifikasi yang lain dari bentuk kecakupan data yaitu kalimat tanyanya apa. Nah, ini ada penjelasannya sebenarnya di belakang. Ya, tadi pernyataan satu ya cukup ya bisa menjawab pertanyaan. Nah, pernyataan dua tadi hasilnya kan 20. Nah, perhatikan bentuk pertanyaannya yaitu apakah ya, apakah jumlah bilangan terbesar dan terkecil 18? Ya, di sini walaupun hasil perhitungannya 20, tapi hal ini dapat menjawab pertanyaan, maka pernyataan dua ini cukup untuk menjawab pertanyaan. Ya, maka tadi satu cukup, dua cukup masing-masing, maka jawabannya adalah D. Ya, semoga masih ada ya waktunya 15 menit, 5 menit lagi kayaknya ya. Nah, mungkin kita cek lagi. Ya, di sini ya ini satu soal terakhir. Berdasarkan gambar segitiga di bawah, berapakah nilai Z? Ya ini ya, sudut Z ini ya. Nah, ini berapa hasilnya? Nah, informasi satu, pernyataan satu kita punya AC, sisi AC ya, sama dengan AB. Kemudian pernyataan kedua, sisi BC sama dengan 5. Ya, kalau kita cek, ya ini kita cek masing-masing ya dari pernyataan satu. Sisi AC sama dengan AB. Berarti ini ya, sisi AC sama dengan AB. Ini ya. Sisi AC sama dengan AB. Nah, ini dari sini kalau sisinya sama, apalagi yang bisa kita gunakan untuk mencari Z? Nah, kita nggak punya informasi apa-apa lagi ya. Kita nggak tahu besar sisinya berapa. Ini nggak tahu berapa. Ini sisi ini juga nggak berapa. Kita nggak tahu berapa. Misal kalau pakai aturan sinus tadi ya, kita punya aturan sinus tadi. Berarti ini
AC per sin, berarti ini ya AC yang ini sin B sama dengan AB per sin C. Ini AB yang ini per sin C sama dengan, sekarang yang BC per sin A. Nah, kita nggak punya panjang AC AB-nya ya. Ya, misal kita, ini kan sin A yang ini ya, Z ini yang ini. Berarti misal kita pakai yang ini, berarti kita punya AB per sin C. Sin C-nya X. Sama dengan BC, ya kita nggak tahu BC per sin Z. Nah, ini mentok ya. Kita nggak tahu besar AB berapa panjangnya, besar BC juga tidak tahu panjangnya berapa. Ya, ini juga sudutnya tidak ada kita ketahui ya. Ya, ini kita nggak tahu juga. Maka pernyataan satu ini tidak tidak bisa menjawab ya. Maka ini tidak cukup. Nah, coba kita cek lanjutkan. Sekarang pernyataan kedua. Nah, mungkin ini dibersihkan dulu. Nah, sekarang BC sama dengan 5. 5 ya, ini. Nah, mungkin tadi ada aturan sinus ini. Kita punya AB per sin C sama dengan BC sin A. AB-nya kita nggak tahu AB per sin C-nya X sama dengan BC. Nah, BC udah punya ya 5 per sin Z. Ya, ini juga mentok lagi ya. Karena kita tidak tahu sudut X berapa, sudut Z ya, ini Z yang ditanya, kita juga nggak tahu. Dan ini AB-nya juga kita nggak punya informasi ya. AB-nya ini kita nggak punya informasi. Ya, ini juga berhenti ya. Kita nggak tahu AB-nya berapa, X-nya berapa, Z-nya berapa. Ya, ini tidak cukup juga ya. Ini tidak cukup. Nah, ini masing-masing tidak cukup. Sekarang kita cek bersama-sama ya. Ya, jadi kalau masing-masing tidak cukup, ya belum tentu jawabannya E ya. Tapi kita cek dulu bersama-sama. Ya, kita cek bersama-sama. Nah, tadi mungkin dari bersama-sama, tadi yang pernyataan satu kita punya ini ya. AB per sin X sama dengan BC per sin Z. Nah, pernyataan kedua kita punya BC 5, ya tapi sama aja ya. Ini AB nggak tahu berapa, sin X, ya BC-nya 5 per sin Z. Ya, sama seperti ini ya. Ya, sama seperti ini. Ternyata masih mentok ya. Ya, jadi ini juga tidak cukup. Ya, jadi masing-masing tidak cukup. Jadi kita cek pernyataan satu bisa menjawab. Pernyataan kedua tidak bisa menjawab. Nah, kemudian digabung. Bersama-sama kita cek. Nah, bersama-sama pun ya ini tidak bisa menjawab pertanyaan. Maka ya betul jawabannya adalah E ya. Ya, jadi pernyataan satu dan dua ini tidak cukup menjawab pertanyaan. Artinya ya tadi butuh informasi lain ya. Ya bisa jadi nanti ketika informasi lain ada baru bisa menjawab. Nah, ini ada pembahasannya. Ya, pernyataan satu tadi AC sama dengan AB, X sama dengan Y. Nah, ini walaupun kita tahu sudutnya totalnya 180, kemudian tadi mungkin ketika sisinya sama, maka ini bentuk segitiga sama kaki. Artinya sudutnya juga sama, X sama Y ini ukurannya sama. Ya, tapi tetap ini mentok ya. Kita tidak bisa mencari besar Z-nya.
karena sudut X-nya juga kita tidak tahu. Ya, jadi pernyataan satu tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Atau misal ide lain pakai aturan sinus tadi. Aturan sinus juga tidak bisa menjawab pertanyaan. Kemudian pernyataan kedua, ya ini pernyataan dua kita cek BC-nya 5. Ya, berdasarkan informasi tetap tidak didapatkan nilai dari Z. Jadi pernyataan dua juga tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Ya, dari pernyataan satu dan dua, ya ketika kita gunakan bersama-sama, ya tadi kita mentok juga ya. Ini 2X sama 180 dan BC 5. Ya, ini kita tidak bisa gunakan juga. Atau pakai aturan sinus tadi, kita juga tidak bisa mencari nilai Z-nya. Ya, dengan demikian, pernyataan satu dan pernyataan dua ini tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Ya, jawabannya adalah E. Ya, sip. Itu contoh terakhir. Mungkin sampai sini untuk materinya. Ya, saya kembalikan lagi ke Kanabila. Makasih. Baik, cukup untuk pemaparan materi. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak atas ilmunya. Saya bisa katakan bahwa materi yang disampaikan tadi itu sangat menarik, tapi mungkin ada beberapa teman-teman yang memiliki kebingungan dan tidak sabar untuk bertanya. Tapi sebelum itu, kita bisa melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu ya, teman-teman. Saya mohon untuk semua peserta, silahkan untuk on cam terlebih dahulu. Saya ulangi, saya mohon kepada teman-teman untuk on cam terlebih dahulu untuk melakukan sesi dokumentasi. Sekali lagi, saya mohon untuk semua peserta silahkan untuk on cam terlebih dahulu untuk melakukan sesi dokumentasi. Baik, saya hitung ya. Satu, dua, tiga. Baik, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita langsung masuk saja ke sesi tanya jawab. Silakan bagi yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand. Atau yang tidak bisa bertanya secara langsung mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Saya persilakan kepada teman-teman untuk bertanya. Mungkin ada yang titipan atau ingin bertanya tentang kuantitatif tadi, saya persilahkan. Oke. Mungkin saya ingin bertanya ya Kak Fitri. Em, Oh iya, Tadi itu kan boleh. mungkin ada beberapa soal ya yang nanti akan muncul di TBS. Nah, tapi kan di situ setiap soal pastinya ada setiap soal itu ada waktu untuk kita mengerjakan. Sedangkan ketika tadi dibahas itu kan panjang sekali ya satu soal itu bisa menghabiskan waktu mungkin ya 5 menit itu paling sedikit. Nah, itu gimana sih tipsnya dari Kak Fitri supaya nanti ketika menghadapi real testnya di TBS nanti kita bisa memiliki waktu yang cukup untuk mengerjakan semua soalnya kayak gitu. Oh iya. Dan memang untuk soal TBS, LPDP itu ada 3 sesi ya.
verbal, kemudian kuantitatif, kemudian pemecahan masalah. Nah, dan tiap sesi beda waktu pengerjaan ya. Ya, seingat saya verbal itu untuk 25 soal, 30 menit, kemudian kuantitatif 25 juga 40 menit. Ya, kalau 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 salah nanti sambil baca info dari LPDP ya. Seingat saya ini gambarannya. Kemudian pemecahan masalah kalau nggak salah 15 soal, 30 menit ya. Pokoknya setiap sesi ada jumlah soal dan ada waktu pengerjaannya. Nah, dan gambarannya, misal sesi verbal, pertama sesi verbal dulu selama 30 menit. Nah, itu belum boleh membuka untuk sesi kuantitatif dan pemecahan masalah. Jadi masih di sesi verbal. Jadi satu sesi awal, 30 menit itu hanya untuk sesi verbal. Nah, sebisa mungkin kerjakan semua soal verbal dalam waktu yang diberikan. Ya, dalam waktu 30 menit itu usahakan semua soal verbal terjawab. Ya, baru nanti setelah 30 menit di sesi 2 kuantitatif, itu kalau nggak salah waktunya lebih lama sedikit 40 menit. Nah, nanti waktu 40 menit untuk kuantitatif, ya sebenarnya saat sesi kuantitatif masih boleh, jadi boleh balik lagi ke sesi verbal. Kita boleh melihat sesi sebelumnya, tapi belum boleh menjawab atau membuka sesi setelahnya. Ya, sesi pemecahan masalah kita belum bisa buka soalnya. Nah, tapi usahakan verbal tadi sudah selesai dalam waktu 30 menit. Nah, nanti sesi kuantitatif dalam waktu 40 menit usahakan juga selesai. Jadi untuk sesi kuantitatif usahakan selesai juga untuk sesi kuantitatif. Ya, jadi 40 menit sesi kuantitatif usahakan semua terjawab. Baru nanti sesi terakhir untuk pemecahan masalah, ya usahakan tidak balik lagi ke verbal maupun ke kuantitatif. Nanti fokus di sesi pemecahan masalah. Seperti itu. Jadi memang per sesi menjawab soalnya. Kita bisa buka sesi sebelumnya. Nah, kemudian tidak bisa ya sesi selanjutnya. Ya, tapi usahakan dalam satu sesi kita selesaikan soal di sesi tersebut. Nah, mungkin itu gambaran ini ya saat menjawab soalnya. Dan memang kuantitatif usahakan menjawab soal dari yang bisa dulu. Jadi yang bisa dulu, misal kayak tadi ada soal satu soal ya, yang mungkin dari semua soal satu, yang ya semoga nggak semua susah ya. Ya, mungkin satu nomor lah, satu nomor susah, satu dua nomor. Nah, misalnya seperti tadi yang agak panjang, mungkin agak panjang satu nomor. Nah, kita kan bisa apa ya, bisa merasakan, bisa ancang-ancang, wah ini soalnya agak panjang nih. Ya mungkin di skip dulu nggak apa-apa. Ya, jadi kita mulai dari soal yang kita rasa mudah. Ya, semoga semuanya mudah ya. Jadi nggak ada yang terskip gitu. Tapi misal ketemu satu dua nomor, ya namanya lagi ujian kan kadang deg-degan ya. Sebenarnya nervousnya itu kadang membuyarkan apa yang sudah dipelajari. Itu kuncinya juga harus tenang gitu ya. Harus tenang, ya diawali dengan doa, ya tenang, kemudian ya sudah yakin saja sebelum ujian, sebelum waktu kita tes kan kita sudah berlatih ya. Ya kita percaya diri, ya semoga dimudahkan dan diberi ketenangan sehingga bisa terjawab soalnya. Ya mungkin tadi mulai dengan soal yang mudah. Mungkin seperti itu, karena bila. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Saat, daerah asalnya Sulawesi Selatan. Pertanyaannya adalah, untuk soal kecukupan data, apakah kita perlu menghitung sampai akhir untuk setiap soalnya, mengingat waktu tes pasti terbatas? Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Ya, sebenarnya kalau kita perhatikan dari bentuk-bentuk soal contoh-contoh tadi, sebenarnya tidak sampai akhir tidak apa-apa. Seperti tadi, 2 akar 3 dikurang 2/3 akar 3. Nah, tadi kan saya juga contohkan ya, itu mungkin agak lama juga menghitung hasil dari 2 akar 3 dikurang 2/3 akar 3. Tapi kita sampai cara situ, sampai cara terakhir 2 akar 3 dikurang 2/3 akar 3 kan kita sudah yakin ini suatu jawaban nilai. Artinya jawabannya suatu bilangan yang bisa kita dapat. Ya, itu sebenarnya tidak sampai terakhir hasil dapatnya berapa itu tidak apa-apa. Karena memang
eh, pertanyaannya berapakah nilai? Nah, itu kan pertanyaannya opsi A, B, C-nya bukan hasil nilainya ya, tapi hanya bisa menjawab atau tidak bisa menjawab. Ya, jadi tidak sampai hasil akhir tidak apa-apa, tapi kita yakin dulu dari pertanyaan tadi kita bisa dapat suatu jawaban. Ya, jadi tidak sampai akhir tidak apa-apa. Seperti itu. Ya, ini pertanyaan yang bagus. Oke, untuk pertanyaan yang, maaf, untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Evi. Kak, kalau mau belajar apa bisa pakai buku TPA? Apa ada perbedaan TBS dengan TPA? Ya, sama ini ya, mungkin tips untuk menjawab cepat ya. Ya, memang matematika itu terkadang apa ya, mintanya yang cepet-cepet, yang instan-instan, instan gitu ya. Bisa langsung menjawab gitu ya. Sebenarnya dalam mempelajari bentuk matematika, bentuk soal-soal matematika, kecakupan data ataupun soal kuantitatif yang lain. Nah, itu sebenarnya konsepnya yang kita pelajari. Jadi sebisa mungkin kita tahu konsepnya, karena modifikasi soal kan berbagai macam ya. Dan itu pembuat soal kan apa ya? Pembuat soal kan variasinya bisa berbagai macam, tapi pasti dari suatu konsep yang kita tahu. Ya, jadi sambil memahami cara menjawabnya, langkah-langkah dalam menjawabnya, ya kita pahami juga konsepnya. Misal seperti tadi aturan sinus yang bisa kita pakai. Atau tadi nilai jangkauan, artinya nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Ya, itu jangkauan tentang statistik. Atau nanti berbagai macam rata-rata ya. Rata-rata itu nanti berarti jumlah data dibagi banyak data. Ya, itu kan konsep-konsep yang bisa kita dapat, tapi mungkin variasi soalnya sangat berbagai macam ya. Ya, untuk menjawab cepatnya, eh, sebenarnya cepat atau tidaknya itu tergantung kitanya ya. Yang pertama, yaitu tadi konsep harus kita tahu, kita pahami. Kemudian eh, latihan sebanyak mungkin soal-soal yang bisa apa ya, bisa jenis-jenis soal yang bisa kita latihan gitu ya, latihan sebanyak mungkin jenis-jenis soal yang berkaitan penalaran kuantitatif. Nah, di sini memang penalaran kuantitatif ini hampir sama dengan TPA. Jadi bisa belajar dari buku TPA. Ya, mungkin yang familiar ya di toko-toko buku itu yang banyak beredar adalah buku persiapan TPA ya, TPA Oto Bapenas ya atau TPA-TPA seperti SKD CPNS ya itu juga bisa ya, TIU ya itu juga berkaitan tapi lebih enak belajarnya yang buku-buku TPA karena memang mirip seperti TBS LPDP ini. Jadi bisa pelajari dari buku TPA. Jadi pelajari konsepnya, kemudian kita tahu bentuk soalnya, jadi kita bisa mengekan ya latihan itu latihan sambil kita pelajari konsepnya kita latihan sebanyak mungkin ya jadi kita bisa melihat modifikasi-modifikasi soal yang ada ya bisa belajar dari buku TPA ini ya ya memang direkomendasikannya buku TPA ya persiapan TPA Oto Bapenas yang umum ya di toko buku itu banyak ya itu bisa belajar dari buku itu. Ya, mungkin seperti itu tipsnya. Ya, bagaimana Kak Evi? Oke. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi. Silahkan. Masih ada waktu ya teman-teman. Silahkan dimanfaatkan waktunya untuk bertanya. Ya, mungkin tambahannya pas latihan, ya mungkin awal-awal latihan, misalnya kita punya buku TPA gitu ya, awal-awal latihan, satu, misalnya satu latihan kuantitatif, kemudian dua kali latihan, mungkin belum pakai waktu ya. Nah, nanti selanjutnya sambil latihan, sambil juga estimasi waktunya diperhatikan ya. Mungkin nanti coba misal kalau nggak salah TBS LPDP yang kuantitatif itu sekitar 20 nomor atau 25 nomor. Misal 25 nomor, ya 26 nomor kita estimasi 40 menit.
Jadi sambil bikin alarm gitu ya di HP 40 menit. Nah, kita kerjain penalaran kuantitatif dari contoh-contoh buku TPA selama 40 menit untuk 25 nomor. Ya, jadi sambil belajar juga estimasi waktunya. Karena saat ujian butuh apa ya, butuh strategi juga gitu ya. Karena eh, ada estimasi waktu, ada waktu dalam pengerjaan. Mungkin itu tambahannya. Ya, saya sekali lagi saya persilahkan kepada teman-teman. Mungkin ada yang ingin bertanya kembali. Ada pertanyaan tambahan mungkin bisa ditanyakan. Oke, mungkin cukup ya Kak Fitri ya. Ya, Ya, sepertinya sudah ya, eh, sudah cukup jelas ya. iya. Ya baik, kita sudah di ujung acara. Saya mewakili teman-teman peserta sekalian mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Fitri atas ilmunya. Semoga menjadi amal jariah untuk Kakak dan Amin. Ya. semoga diberikan kelancaran untuk semua urusannya, Kak. Dan saya mewakili tim AC, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta. Semoga apa yang kita rencanakan Allah permudahkan. Semoga perjalanan kita menyenangkan karena prosesnya diperlancar oleh Allah. Dan semangat, selamat berjuang untuk semuanya. Saya Nabila Zanubar Rahman sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Terima Nabila. kasih.